Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur karena sama-sama kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita diberikan waktu dan ruang untuk bersama-sama seperti biasanya melaksanakan rutinitas kita talabul ilm, menuntut ilmu, mendengarkan kajian yang insyaallah sebentar lagi bakal kita dengarkan bersama-sama. Kemudian samping itu juga salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh dan kajian ahad subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini yang kami muliakan DKM Muslim Tarbiyah Islamiyah, dari mulai jajaran teratas sampai anggota. Kemudian yang kami muliakan hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa ta'zim kami kepada semuanya. Di sini kami selaku pemandu acara pada hari ini seperti biasanya acara kita yaitu pertama pembukaan, kemudian selanjutnya penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum ditutup nanti kita bersama-sama berdoa agar diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada acara kita pada subuh kali ini. Marilah sama-sama kita membuka acara dengan melafazkan lafaz hamdalah. Lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Nervous. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh muqarrar kita Ustaz Muhammad Zainuddin Nawawi SMA. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bimawasimil khairat wa khassa ashhurahul muharrama bil fadli wat tashrif wal barakat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-wafirah wa ashkuruhu ala alaihi al-mutakathirah. Wa usalli wa usallimu ala afdali man salla wa sam wa ashrafi man tahajjada wa qam, sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba an-nur wa dhalam. Amma ba'd. Jemaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Tarbiyah Al-Islamiyah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah kepada kamu, enggak bakal kamu dapat menghitungnya saking banyaknya. Dan salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan pada pagi hari ini ibadah salat subuh berjamaah, lalu melanjutkannya dengan majlis yang mulia ini. Semoga yang hadir pada pagi hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmahnya dan berkahnya dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita syurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman wa ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa dalam kajian rutin kita setiap Ahad subuh pekan ketiga kita mengkaji hadis arba'in atau 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Azim Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi
maka dinisbahkan kepada beliau, yaitu 40 hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis hari ini hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 tidak panjang lebar, tetapi itu yang saling mengingatkan. Tidak saya mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga untuk mengingatkan sebenarnya saya dan kita semua pada pagi yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini kita saling menasihati, saling merangkul untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saling mengingatkan sebagaimana Allah berfirman, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Saling menasihati dalam kebenaran. Hadis yang ke-15 ini seperti biasa saya izinkan saya bacakan hadisnya lalu menterjemahkannya sambil menyimpulkan beberapa faedah. Insyaallah sisi yang terakhir adalah tanya jawab. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga diberi selalu kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang dulu juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 ini, rawi hadal hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang diberi lakab atau kunyah dengan Abu Hur nisbatan ila hir atau kittah, kucing yang disebutkan karena kesukaannya, maka diberi lakab atau kunyah dengan Abu Hurairah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lumayan meriwayatkan banyak hadis dari beliau. Dan salah satu hadisnya yang ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-15. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan yang kedua, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih ini ada 3 pesan, 3 wasiat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang disampaikan kepada kita oleh sahabatnya radhiyallahu anhu Abu Hurairah. 3 bagian dalam hadis ini yang dapat insyaallah kita faidah pada hari ini, dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita amalkan, mengerjakannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat yang tidak putus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bagian pertama dalam hadis ini, Bapak, Ibu-ibu jemaah hadirin sekalian, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ada 3 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berkatalah baik atau diam. Dan yang kedua, menghormati dan memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, memuliakan tamunya. Dan setiap pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 pesan ini
dia memulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Rasulullah SAW menekankan berkali-kali, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka orang itulah yang bisa berkata baik atau dia diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah yang bisa menghormati dan memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah juga orang yang sukses dalam memuliakan atau memuliakan tamunya. Maka semuanya berkaitan dengan imannya kepada Allah dan hari akhirat. Jangankan di hadis Rasulullah SAW, bahkan di firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat-ayatnya Allah ingatkan dengan firman-Nya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Salah satu contohnya qaul Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengingatkan orang-orang yang bisa bertaat kepada Allah dengan sebenarnya, bertaat kepada Rasulullah dan ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika mereka ada selisih faham dalam hukuman agama, maka mereka kembalikan itu, farudduhu, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah masalah itu kepada kitab Allah dan sunat Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah di hari akhir. Enggak semuanya mau dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, karena ada keinginan masing-masing sesuai hawa nafsu masing-masing. Maka jika dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia pasti patuh ikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang bertaat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia bertaat kepada Allah Subhanahu. Maka itu kaitannya. Kadang orang beriman kepada Allah, tapi perilaku dia sehari-hari dengan tetangganya mengganggu tetangganya. Baik menghidupkan, membakar-bakar depan rumah sehingga asap ke rumah sebelahnya, atau buang sampah sembarangan, atau apapun itu. Artinya ada orang yang kadang-kadang beriman kepada Allah, tapi perilaku dia sehari-hari tidak menunjukkan bahwa dia berakhlak yang mulia, akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada orang yang beriman tapi di kantor masih dia korupsi, masih dia memakan hak orang lain, menzalimi orang lain. Maka orang itu beriman kepada Allah tapi imannya belum selevel bahwa dia beriman kepada hari akhirat, yang mana di situ hari akhirat artinya yaumul hisab, hari balasan. Di mana dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan. Dia melakukan keburukan, juga dia mendapatkan keburukan pada hari itu. Kalau dia yakin 100% dengan hari akhirat itu, maka tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh syariat Islam, atau melanggar dengan perbuatan yang melanggar, atau perbuatan-perbuatan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di atas bumi. Maka itu berkaitan iman kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sekecil zarah pun kita akan diperlihatkan pada yaumul qiyamah. Maka dalam surat Az-Zulzilah, 2 ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala yaqul, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
sekecil zarah pun kalau melakukan kejahatan akan diperlihatkan pada yaumul qiyamah, yaumul hisab, al-yaumul akhir. Begitu juga kalau kebaikan, sekecil zarah pun apa yang kita lakukan di dunia kita akan dapatkan juga pada yaumul qiyamah. Maka selalu dikaitkan tu'minuna billah wal yaumil akhir, agar kita meningkatkan iman kita sehingga betul-betul kita meyakini apa yang kita lakukan di dunia ini kita mendapatkan balasannya, pahalanya, jazanya pada yaumul qiyamah, yaumul hisab dan yaumul akhir. Oleh karena itu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia memulai berkali-kali sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mari kita merenung sejenak. Falyakul khairan aw liyasmut. Kullu syai' fid dunya tidak terlepas dari perkataan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita tak terlepas dari perkataan. Kita mengucapkan. Orang masuk Islam itu mu'allaf, dia harus mengucapkan asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga dengan anak-anak muda mau nikah nanti harus ada ijab dan kabul. Ada akdun nikah. Zawwajtuka, ankahtuka. Dan seterusnya. Begitu juga dengan ijab dan kabul itu kita mengetahui dengan ucapan dan perkataan itu bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu adalah dalam akdun nikahun sahih. Dalam akad nikah yang benar. Sahih. Kalau perkataannya tidak benar atau tidak ada ijab dan kabul dalam syariat Islam itu atau tidak memenuhi persyaratan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sah, muharram. Bisa menjadi halal dengan ucapan perkataan ijab dan kabul, bisa juga dengan tidak mengucapkan perkataan tersebut tidak menjadi halal. Begitu juga dengan al-bai'u wasyira, jual beli. Sama, ijab dan kabul. Bi'tuka ishtaraitu. Saya jual dan aku beli, seperti itu. Walaupun dengan menggunakan saat ini di zaman kita sekarang enggak semuanya ucapan, tapi kadang komentar di HP itu dengan komentar atau dalam bahasa Arab at-ta'liq atau buat status Facebook atau di mana? Atau di Instagram. Nah, sama saja. Semuanya itu perkataan baik kita mengucapkannya atau kita ngetik atau menulis. Maka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, hendaklah kau berkata baik atau diam. Kenapa harus kita berkata baik sebagai orang yang beriman? Apa hikmahnya di balik itu? Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam firman-Nya, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu menyebarkan fitnah. Kalau dalam bahasa kita yang sekarang, hoax ya. Itu lebih parah, lebih pedih sakitnya daripada membunuh orang. Karena dia itu merusak rumah tangga, menjatuhkan kehormatan orang lain, menyusahkan orang, memecah belah keluarga dan seterusnya dengan ucapan dan perkataan. Maka disebutkan oleh ulama, al-lisanu silahun dzu haddain. Lisan itu atau lidah kita itu senjata. Bisa membaiki hubungan di antara dua orang, juga bisa menghancurkan hubungan di antara dua orang dengan lisan kita. Maka disebutkan al-fitnatu ashaddu minal qatl. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Salah satu kewajiban orang-orang yang beriman itu berkata baik atau diam. Kapan merasa perkataannya tidak bermanfaat, hendaklah dia diam saja. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama dalam hadis ini, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kita ambil contoh yang nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-fitnah atau penyebaran berita bohong. Ya, al-kadzib. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an al-ifk, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Maka di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha
Ummul Mukminin zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi fitnah terhadap beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah dan sahabatnya pulang dari ghazwat Bani Mustalaq. Aisyah turun karena ingin menyelesaikan hajatnya, kembali lagi ke untanya, lalu kemudian dia kehilangan kalungnya, turun lagi dari untanya mencarinya, dan rombongannya ternyata sudah berjalan, mengira bahwa Aisyah sudah ada pada tempatnya, yaitu di atas untanya. Apa yang terjadi? Kalau dalam posisi orang yang hilang itu apa yang terjadi? Dia ikut kejar atau dia diam di tempatnya? Yang paling pas di sini adalah kalau orang hilang, apalagi jamaah umrah dan haji, itu sering ada yang hilang. Lebih baik dia diam di tempatnya, dimanapun dia stop di situ, mudah dicari. Kalau di Masjidil Haram misalnya, dia berjalan mencari hotelnya, mutawifnya atau ustadznya juga mencari, keluarganya juga mencari, sama-sama mereka mutar Al-Ka'bah dah habis-habis, tidak bakal ketemu. Ya, karena sama-sama mutar, tidak bakal ketemu. Maka hendaklah di sana dia diam di tempatnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Aisyah menurut beliau radhiyallahu anha, duduk di tempat sehingga mereka merasa bahwa kehilangan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga mereka kembali lagi. Tapi kayaknya ada kembali sehingga ada biasanya di ujung rombongan itu atau di belakang rombongan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Safwan bin Mu'attal. Disitulah dia melihat Aisyah radhiyallahu anha dan kenal dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpikir, Safwan bin Mu'attal, apakah dia bawa Aisyah ke Madinah atau dia panggil rombongannya baru kembali lagi menjemput Aisyah radhiyallahu anha. Intinya di situ menurut Safwan bin Mu'attal membawanya ke Madinah. Kalau kita mikir-mikir lebih baik gak usah dibawanya karena berdua nanti di jalan. Kalau berpikir seperti itu benar juga. Tapi kalau ditinggalkan di padang pasir sendirian di situ, bisa-bisa dimakan dengan hewan-hewan yang liar, serigala dan yang lain. Maka menurut Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an, sahabat Rasulullah membawa Aisyah ke Madinah. Bawanya ke Madinah yang memanfaatkan momentum ini al-munafiqun wa ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang memanfaatkan momentum itu adalah orang-orang munafik. Kepala orang munafikin pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia melihat, oh, ini rombongan yang terakhir hanya berdua saja. Muncullah kata-kata dari mulutnya menyakiti Aisyah radhiyallahu an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada di antara mereka sesuatu yang tidak benar. Dia hanya melontarkan beberapa kalimat, diikuti oleh ternyata orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selama sebulan mereka bahas tentang ini, kejadian ini. Tentang fitnah menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan yang muharram. Dia dan Safwan bin Mu'attal. 1 bulan Aisyah kebetulan lagi sakit, tidak mengetahui bahwa kota Madinah semua membahas masalah ini. Sehingga suatu hari dia keluar dengan Ummu Mustah menyelesaikan beberapa urusan. Ternyata dia mendengar bahwa kota Madinah ini membahas tentang masalah fitnah. Sehingga semua dengan berita bohong ini merasa benar-benar cerita ini terjadi pada Aisyah dan Safwan. Sehingga mereka meyakini dalam hati mereka. Dan hal ini sudah diturunkan kebebasannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam ayat-ayatnya, 10 ayat membebaskan Aisyah dari fitnah tersebut. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika mengetahui masalah ini dia ingin dikembalikan ke rumah orang tuanya. Lalu bertanya kepada orang tuanya. Kemudian mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan. Sehingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa kata kepada Aisyah di hadapan kedua orang tuanya. Ya Aisyah, in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaih.
Wahai Aisyah, kata Rasulullah, jika kamu benar melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kamu kepada Allah. Dan jika kamu tidak melakukan dosa tersebut, maka Allah akan menurunkan ayat bahwa kamu bebas dari tuduhan atau berita bohong ini. Aisyah berkata waktu itu, saya 2 hari katanya tidak bisa tidur, nangis terus dalam 2 hari. Ketika suaminya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata seperti itu, kata Aisyah, air mataku berhenti. Saking dia marah. Bertanya dia kepada ayahnya, "Ya abi, ajib anni Rasulullah fima yakun." Wahai ayahku, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kamu yakin bahwa anakmu gak mungkin melakukan dosa? Maka dijawab oleh ayahnya, "Madza ujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dengan apa saya jawab? Saya juga tak tahu. Lalu dia bertanya kepada ibunya, "Ya ummi, ajibi anni Rasulullah." Wahai ibuku, tolong jawablah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Juga tidak bisa dijawab oleh ibunya. Bimadza ujibu Rasulullah? Tak bisa jawab itu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya yakin 100% akan Allah turunkan baik itu ayat maupun mimpi kepada Rasulullah akan kebebasan aku dari tuduhan tersebut. Sehingga belum bergerak Rasulullah berdiri setelah dia mengucapkan perkataan tersebut, turunlah ayat 10 ayat dengan kebebasan Aisyah radhiyallahu anha. 10 ayat yang Allah turunkan, dan kata Aisyah, saya tidak tahu dan tidak yakin bahwa Allah menurunkan sebenarnya ayat dan firman-Nya. Yang tahunya paling Allah turunkan wahyu kepada Muhammad bahwa beliau tidak melakukan perbuatan yang disebutkan, yang diedarkan dalam berita bohong tersebut. Maka ketika turun ayat-ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Abshiri ya Aisyah, qad anzalallahu ayatan tubarri'ukum min hadha." Bergembiralah wahai Aisyah, kata Rasulullah, Allah telah turunkan ayat membebaskan kamu dari tuduhan tersebut. Maka ibunya langsung senang, ibunya Aisyah, "Idhabi ila Rasulillah wahmadillaha washkuri." Pergilah wahai Aisyah ke Rasulullah suami kamu dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada suami kamu. Maka kata Aisyah, saking masih ada bawaannya, "Wallahi la azhabu illa ila Allah azza wa jalla wa la ahmadu illa ilaih." Saya tidak berterima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan saya dari tuduhan. Dan cerita nyata dalam hal ini yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menggambarkan ayat-ayat ini itu terjadi sampai saat ini. Jika seandainya kita membaca dan menghayati dan mengerti arti dan firman Allah Subhanahu wa taala ini, itu sampai saat ini masih berlaku ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu lahu 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala yaqul, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang membawa al-ifk, al-kadhib, berita bohong kepada warga Madinah pada saat itu, usbatum minkum, mereka itu orang yang beriman, keluarga kalian, bukan orang lain. Jadi bukan semua berita bohong kadang datang pada orang asing atau orang lain, bahkan sesama orang yang beriman mereka kadang menuduh kita. Kadang sesama masih keluarga masih menuduh kita tanpa ada bukti, tanpa bertabayun dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqul, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, yang membawa berita bohong itu usbatum minkum, keluarga dari kalian, beriman seperti kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaqul, la tahsabuhu syarran lakum,
Jangan mengira ujian tersebut dan fitnah tersebut terhadap kamu itu buruk bagi kamu. Coba bayangkan. Allah menenangkan kita dalam keadaan ketika kita kalau dituduh oleh orang dengan misalnya perbuatan yang tidak benar, dengan korupsi misalnya, atau dengan tuduhan zina dan yang lainnya, maka la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kira itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Dan itu ujian itu baik bagi kamu, agar kamu tahu siapa yang benar, siapa yang tak benar, siapa yang munafik, siapa yang benar-benar yang beriman, siapa yang di samping kamu, siapa yang tidak di samping kamu. Terlihat siapa yang membawa berita bohong dan siapa yang mengikuti menyebarkan berita bohong tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yaqul, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun. Jangan merasa itu buruk, itu adalah baik untuk kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim. Semua orang yang mengikut menyebarkan berita bohong tersebut di warga Madinah akan mendapatkan dosa. Likulli imri'in, setiap orang dari antara mereka maktasaba minal ithim, mendapatkan dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaqul, walladzi tawalla kibarahu lahu adzabun adzim. Walladzi tawalla kibarahu, kepalanya yang memulai menyebarkan berita bohong itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Semuanya dapat. Tak bisa di hari akhirat nanti kita bilang, ya Allah, saya tidak bermaksud menyebarkan fitnah ini. Orang itu yang menyampaikan ke kita, lalu kita menyebarkannya. Gak bisa kita menyalahkan orang lain pada yaumul qiyamah. Maka apa yang kita sampai ke telinga kita, apa yang sampai ke grup WA dan yang lainnya, bertabayun dulu baru disebarkan. Apalagi berkaitan dengan menjatuhkan kehormatan orang lain. Tidak boleh. Itu namanya al-qadz dalam bahasa Arab, artinya tuduhan menuduh orang lain. Dan itu apalagi tuduhan dalam perbuatan haram ini tak terlepas dari harus ada 4 saksi. 4 saksi mata yang melihat betul kejadian ini dan mereka bersaksi. Maka tidak kita yang akan dihukum karena kita menuduh orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam hal ini, laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun 'adzim. Ayat berikutnya Allah menjelaskan keadaan kita ketika dalam mendengar berita tersebut. Laula id sami'tumuhu, kadang-kadang kita itu mendengar berita bohong datang ke kita. Dhannal mu'minuna bi anfusihim khairan. Orang yang beriman merasa dia paling suci. Orang itu yang mendengar berita bohong merasa itu paling bersih. Artinya dia langsung menghakimi orang itu benar-benar melakukannya. Jadi Allah berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun 'adzim. Orang-orang yang beriman ketika mendengar berita bohong, kadang-kadang orang merasa dia paling suci dan orang itu langsung benar-benar melakukannya. Maka itulah yang mana dalam firman Allah yang lain kita diwajibkan selalu bertabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang-orang yang membawa berita bohong terhadap orang lain, menjatuhkan, mencaci maki orang lain, maka fatabayyanu, sebelum kamu yakin dia melakukannya. Bertabayyun dulu. Dan itulah yang kurang di kita. Sebagai orang yang beriman tak bertabayyun. Langsung merasa itulah benar. Apapun yang membawa berita itu saudara, tetangga, keluarga, teman akrab, sama saja. Harus kita bertabayyun dulu agar tidak memecah belah dua bersaudara yang sedang bersahabat atau bersaudara. Maka disitulah diajarkan oleh Rasulullah dalam cerita yang singkat ini, cerita Aisyah radhiyallahu anha. Gak bisa kita bacakan semuanya. Itu 10 ayat membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Berkatalah baik atau diam. Karena dengan perkataan kita yang salah, ucapan kita yang salah, maka akan kita menyakiti orang lain, sebagaimana orang-orang zaman terdahulu di zaman Aisyah radhiyallahu anha menyakiti Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW dengan perkataan mereka tanpa ada saksi, tanpa bertabayyun. Maka itulah yang terjadi
Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, kata Rasulullah SAW, yang sejati dan muslim yang benar adalah orang yang mana orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Selamat dari lisannya dan tangannya. Gangguan lisannya dan tangannya. Jadi kalau dianggap muslim sebenarnya, beriman dengan sebenarnya, dia tidak menyakiti muslim yang lain baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Kadang dengan lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kadang misalnya di media sosial membuat status atau memancing orang lain agar orang lain misalnya muncul menjawab dan kita yang mulai. Kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi yang mana dengan ucapan kita orang-orang lain mengikuti, sehingga nanti kita menuduh orang lain atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka di situ disebutkan oleh Rasulullah, muslim yang sebenarnya seorang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kadang dengan lisan, kadang dengan SMS, kadang membalas WA, mengetik, itu juga bisa. Bisa juga dengan gangguan tangannya. Kalau misalnya kita dalam bertetangga, itu nanti kita bahas. Juga masalah-masalah seperti buang sampah sembarangan. Begitu juga bakar-bakar sembarangan. Sehingga mengganggu tetangganya. Nah, maka kata Rasulullah SAW di sini, "Falyakul khairan aw liyasmut", berkatalah dia baik atau diam. Maka marilah kita praktikkan hadis Rasulullah SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan kita merasa bermanfaat dengan ucapan kita, kita ucapkan, kita berbicara. Kapan merasa perkataan kita, ucapan kita mengganggu orang lain, maka hendaklah kita diam. Itu pesan Rasulullah SAW yang pertama karena waktunya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, jamaah rahimani wa rahimakumullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Itu penting sekali. Memuliakan tetangganya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithu. Dulu kata Rasulullah, Jibril sering mewasiatnya Rasulullah SAW dengan tetangganya, bahwa harus dimuliakan, harus dihormati dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW mengira agama Islam atau syariat Islam itu akan mewariskan tetangga. Ini berarti kalau kita meninggal, tetangga kita mendapat warisan. Saking banyak hadis dan wasiat dari Jibril kepada Rasulullah SAW yang mewasiatkan Nabi Rasulullah SAW tentang tetangga. Maka bertetangga itu orang yang beriman kepada Allah dengan sebenarnya dan pada hari akhirat, pasti dia menghormati dan memuliakan tetangganya. Baik dengan melihat kondisi dia butuh bantuan, butuh makanan, butuh hajat dan yang lainnya, punya undangan dipenuhi dan seterusnya. Itu semuanya menghormati dan memuliakan tetangganya. Begitu juga yang terakhir pesan dari Rasulullah SAW dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada orang kalau ada tamu tutup pintu langsung. Apalagi pas lebaran, takut kehabisan makanan. Ya, ada seperti itu. Mungkin ada. Tapi insya Allah di jamaah masjid sini tidak ada ya. Ya, semuanya memuliakan tamunya. Tapi jangan khawatir, tamu itu kalau dalam bahasa Arab itu kadang membatasi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lebih dari itu bukan tamu, itu ganggu itu. Ya. Jadi memuliakan tamu itu banyak versi. Menerimanya dengan baik, memberikan makan dan minum, memberikan tempat tinggal. Itu namanya tamu. Kebutuhannya apa kita berikan. Tapi kalau rumahnya kecil seperti perumahan ini, kalau misalnya memuliakan tamu dengan memberikan tempat nginep 2-3 hari, bisa kita bayar hotel untuk dia.
Itu bisa juga. Enggak apa-apa. Itu memuliakan tamu juga. Jadi dengan cara apapun kita tetap menjalankan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahalanya, menjauhkan diri dari dosa dengan imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dengan memuliakan tamu kita. Tidak kita menghindar dari tamunya, tidak kita merasa dia akan menghabisi makanan yang ada di rumah dan minuman yang ada di rumah, tidak. Ingat bahwa rizki Allah semuanya sudah ngatur, semuanya mendapatkan rizkinya masing-masing. Maka memuliakan tamu itu sangat-sangat besar pahalanya. Orang Arab itu terkenal dalam memuliakan tamu. Sebagaimana ada dalam cerita-cerita bahwa di cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, faja'a bi'ijlin samin. Dia membawa makanan untuk tamu yang dia tidak kenal. Padahal tamu itu ternyata 2 malaikat. Bi'ijlin samin itu kambing yang kecil ya, dipotongnya langsung diberikan kepada tamu. Jadi memuliakan tamu itu dianjurkan atau disyariatkan oleh syariat Islam. Mendapatkan pahala dengan memuliakan tamu. Saya rasa ini yang saya dapat sampaikan dalam hari ini, dalam pengajian hari ini. Ada 3 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yaitu yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah berkata baik atau diam, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat juga hendaklah dia menghormati atau memuliakan tetangganya. Dan yang terakhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat ilmu pada hari ini, kita dapat mengamalkannya dan juga dapat mengajarkannya kepada orang lain. Semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, nasrun minallahi wa fathun qarib. In kana min shawabin fa minallah wa in kana min khata'in fa min nafsi wasyaitan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.